Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Asrianti, NIM 2102 4014010, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa komponen dari CPU dan komputer. Baiklah, komponen pertama yang saya punya di sini yaitu motherboard. Seperti ini tampilan untuk motherboard. Seperti inilah tampilan motherboard yang biasa terdapat pada bagian CPU. Motherboard itu sendiri merupakan papan sirkuit utama dalam sebuah komputer yang menjadi tulang punggung untuk menghubungkan semua komponen penting. Komponen-komponen seperti CPU, RAM, hard drive, dan perangkat lainnya terhubung ke motherboard melalui slot atau konektor yang telah disediakan. Adapun komponen-komponen seperti yang teman-teman lihat di sini pada bagian motherboard itu terdapat begitu banyak komponen-komponennya. Saya akan menjelaskan sedikit komponen-komponen yang ada pada motherboard ini sendiri. Baiklah, kita mulai dari komponen yang paling pertama atau komponen inti yang ada pada motherboard itu sendiri, yaitu CPU socket atau prosesornya. Ini merupakan inti dari motherboard ini. Kemudian di sini kita mempunyai VGA slot. Ini VGA slot. Kemudian pada bagian samping sini ini merupakan memory slot. Ini merupakan memory slot. Kemudian yang berada pada sebelah memory slot ini merupakan power connector. Bisa dilihat ini power connector. Dan kemudian yang bulat di sebelah sini ini merupakan baterai CMOS. Kemudian pada bagian samping sini bisa teman-teman lihat ada beberapa port yang tersedia. Port yang pertama di sini untuk headset. Kemudian pada di sini teman-teman bisa lihat ini untuk flash disk. Kemudian ini untuk kabel LAN. Kemudian di ini merupakan kabel untuk mouse. Kemudian ini merupakan kabel VGA. Kemudian adapun beberapa fungsi dari motherboard ini sendiri, yaitu fungsinya dia sebagai penghubung komponen. Motherboard berfungsi sebagai media penghubung antara semua komponen komputer, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi satu sama lain.
Motherboard juga sebagai pengaturan daya. Dia mengatur distribusi daya listrik ke setiap komponen yang terhubung. Kemudian dia juga sebagai pengaturan data. Dia mengatur aliran data antara CPU, memori, dan perangkat lainnya. Juga sebagai pengaturan periferal, karena dia mengatur koneksi perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, printer, dan perangkat USB lainnya. Kemudian kegunaannya yaitu untuk penyedia slot komponen. Motherboard menyediakan slot untuk memasang CPU, RAM, kartu grafis, kartu suara, dan kartu jaringan. Dia juga sebagai interkoneksi yang memungkinkan komunikasi antara komponen melalui bus dan jaringan data yang tersedia. Dia juga penyedia port. Motherboard menyediakan berbagai port untuk koneksi perangkat eksternal seperti USB, HDMI, audio, dan Ethernet. Upgrade dan ekspansi. Motherboard memungkinkan upgrade komponen seperti menambah RAM, mengganti CPU, atau menambah kartu ekspansi. Komponen kedua yang saya punya yaitu power supply. Seperti ini tampilan dari power supply. Power supply atau unit catu daya ini merupakan perangkat keras yang menyediakan daya listrik untuk semua komponen dalam sebuah komputer. Power supply mengubah arus listrik dari sumber eksternal seperti arus AC dari stop kontak listrik menjadi arus DC yang digunakan oleh komponen komputer. Kemudian adapun fungsi dari power supply yaitu dia untuk salah satunya sebagai konversi daya. Power supply mengubah arus AC atau alternating current dari sumber listrik menjadi arus DC atau direct current yang stabil yang dibutuhkan oleh komponen komputer distribusi yang dibutuhkan oleh komponen komputer. Kemudian fungsi kedua dari power supply ini sendiri yaitu sebagai distribusi daya. Power supply mendistribusikan daya ke berbagai komponen komputer seperti motherboard, CPU, kartu grafis, hard driver, dan perangkat lainnya. Power supply juga sebagai perlindungan. Dia melindungi komponen komputer dari lonjakan listrik, tegangan berlebih, dan kondisi daya tidak stabil lainnya dengan menyediakan fitur proteksi seperti over voltage protection, over current protection, dan short circuit protection. Adapun kegunaan dari power supply itu dia untuk menyalakan komputer. Power supply ini merupakan komponen utama yang diperlukan untuk menyalakan komputer. Tanpa power supply, komponen-komponen komputer tidak akan mendapatkan daya dan tidak dapat berfungsi. Power supply juga sebagai stabilitas sistem. Power supply yang baik menyediakan daya yang stabil dan bersih, yang penting untuk kinerja optimal dan umur panjang komponen komputer. Kemudian dia juga berguna sebagai kompatibilitas daya. Power supply memungkinkan pengguna berbagai komponen dengan kebutuhan daya yang berbeda dengan menyediakan berbagai jenis konektor dan output daya yang sesuai. Kegunaannya juga power supply ini sangat efisiensi energi karena power supply modern seringkali dirancang untuk efisiensi energi yang tinggi, juga mengurangi konsumsi daya dan menghasilkan lebih sedikit panas. RAM ini dia terdapat pada motherboard.
RAM atau Random Access Memory. Bisa dilihat seperti ini tampilan pada RAM. RAM ini dia merupakan jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang digunakan atau diproses oleh CPU. Data dalam RAM biasa diakses secara acak, yang berarti setiap lokasi memori dapat diakses dengan waktu yang hampir sama, terlepas dari lokasi fisiknya dalam memori. Kemudian fungsi dari RAM ini sendiri, dia seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu dia sebagai penyimpanan sementara. RAM menyimpan data dan instruksi sementara yang sedang digunakan oleh CPU. Ini memungkinkan akses cepat terhadap data yang dibutuhkan untuk operasi dan proses yang sedang berjalan. Kemudian fungsi dari RAM juga dia meningkatkan kinerja. Dengan menyimpan data sementara, RAM memungkinkan CPU mengakses CPU untuk mengakses informasi dengan cepat tanpa harus menunggu dari media penyimpanan yang lebih lambat seperti hard drive atau SSD. Kemudian RAM juga dia sangat multitasking karena RAM dia memungkinkan komputer untuk menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan tanpa memperlambat kinerja secara signifikan. Karena data dan instruksi dari setiap aplikasi dapat disimpan dan diakses dengan cepat. Kegunaan dari RAM itu dia untuk menjalankan aplikasi. RAM digunakan untuk menyimpan data aplikasi yang sedang berjalan, termasuk sistem operasi, aplikasi perkantoran, browser web, dan perangkat lunak lainnya. Dia juga untuk memproses data saat bekerja dengan data besar seperti mengedit video atau gambar. RAM memungkinkan akses cepat dan efisien terhadap data, memungkinkan kecepatan kinerja keseluruhan. RAM juga berguna untuk buffering karena dia sebagai buffer sementara untuk data yang sedang dipindahkan antara perangkat keras dan perangkat lunak, seperti saat menonton video streaming atau memutar musik video. Kemudian dia juga berguna sebagai virtual machine. RAM memungkinkan menjalankan virtual machine yang membutuhkan memori besar untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi secara bersamaan di dalam lingkungan virtual. Oke, selanjutnya yaitu prosesor. Bisa teman-teman lihat, ini adalah bentuk dari prosesor yang terdapat juga pada motherboard. Prosesor atau sering disebut CPU, Central Processing Unit. Ini adalah unit pemrosesan utama dalam komputer yang bertugas untuk mengeksekusi perintah dan mengolah data dari perangkat lunak. CPU sering dianggap sebagai otak dari komputer karena perannya yang krusial dalam menjalankan operasi komputasi. Kemudian fungsi dari prosesor ini, dia sebagai eksekusi instruksi. Dia mengeksekusi instruksi dari perangkat lunak dengan menjalankan serangkaian operasi aritmatika, logika, kontrol, dan input atau output. Dia pengendali operasi komputer. CPU mengontrol semua operasi komputer dengan mengarahkan aliran data antara komponen-komponen komputer seperti memori, hard drive, dan perangkat input atau output.
Fungsinya juga dia sebagai pengolahan data. CPU melakukan pengolahan data yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi dan tugas-tugas yang diberikan oleh pengguna atau sistem. Kegunaan dari prosesor ini sendiri yaitu untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi. CPU bertanggung jawab menjalankan sistem operasi dan semua aplikasi yang digunakan oleh komputer, mulai dari program perkantoran, permainan, hingga perangkat lunak khusus. Dia juga berguna untuk kalkulasi dan proses data. CPU mengerjakan kalkulasi matematis, logika, dan operasi kompleks lainnya yang diperlukan oleh aplikasi dan tugas komputasi. CPU juga multitasking karena memungkinkan komputer menjalankan banyak tugas secara bersamaan melalui teknik multitasking dan multiprocessing, sehingga pengguna dapat menjalankan beberapa aplikasi sekaligus tanpa gangguan. Kecepatan dan kinerja CPU itu lebih cepat dan lebih kuat dan dapat meningkatkan kinerja keseluruhan sistem. Dia juga memungkinkan aplikasi berjalan lebih cepat dan responsif. Kegunaan lainnya dari CPU itu yaitu virtualisasi. CPU mendukung teknologi virtualisasi yang memungkinkan menjalankan beberapa sistem operasi pada satu mesin fisik, berguna untuk pengujian, pengembangan, dan aplikasi server. Oke, komponen terakhir yang saya punya di sini yaitu VGA card. Bisa teman-teman lihat seperti ini komponen dari VGA card. Dia mempunyai kipas pada bagian ini. VGA card ini merupakan komponen komputer yang bertanggung jawab untuk menghasilkan dan menampilkan gambar di layar monitor. VGA atau singkatan dari Video Graphic Array adalah salah satu jenis kartu grafis yang pertama kali diperkenalkan oleh IBM pada tahun 1987. Tetapi istilah ini sekarang digunakan secara umum untuk merujuk kepada kartu grafis. Fungsi dari VGA card yaitu yang pertama, dia sebagai proses rendering grafis. VGA card memproses data grafis dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat ditampilkan oleh monitor. Ini termasuk recording 2D dan 3D, tekstur, bayangan, dan efek visual lainnya. Fungsinya juga dia meningkatkan kinerja grafis dengan memindahkan beban pemrosesan grafis dari CPU ke kartu grafis. Kinerja keseluruhan sistem meningkat terutama dalam aplikasi yang membutuhkan grafis. Dalam aplikasi yang membutuhkan grafis intensif seperti game, desain grafis, dan pengeditan video. Dia juga mengatur resolusi dan refresh rate. Kartu grafis memungkinkan pengaturan resolusi layar yang lebih tinggi dan refresh rate yang lebih cepat. Juga menghasilkan tampilan yang lebih jelas dan halus. Adapun kegunaan dari VGA card itu sendiri, yang pertama, gaming. Kartu grafis yang kuat sangat penting untuk bermain game modern dengan kualitas tinggi. Dia juga mendukung rendering cepat dan real time dari grafis yang kompleks dan detail. Kegunaan selanjutnya yaitu desain grafis dan pengeditan video. Profesional dalam bidang grafis, animasi, dan pengeditan video memerlukan kartu grafis yang mumpuni untuk bekerja dengan perangkat lunak seperti Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, dan Data Science, dan teknik. Banyak aplikasi ilmiah dan teknis termasuk simulasi, pemodelan 3D, dan analisis data memanfaatkan kemampuan pemrosesan paralel dari GPU, yaitu Graphics Processing Unit pada kartu grafis, Virtual Relay atau VR, dan Augmented Reality atau AR
Kartu grafis yang canggih diperlukan untuk menjalankan aplikasi VR dan AR yang memerlukan rendering grafis yang sangat cepat dan responsif untuk pengalaman yang imersif. Tampilan multimonitor. Kegunaan selanjutnya yaitu kartu grafis memungkinkan koneksi dan penggunaan beberapa monitor sekaligus, berguna untuk pekerjaan multitasking dan produktivitas yang lebih tinggi. Mungkin itu saja komponen-komponen yang saya punya, komponen dari CPU atau komputer yang ada. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.